wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitria. Baik, halo Bu Tia, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Fitria. Bu Fitria bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, ini nanti Bu Tia akan melakukan coaching ya? Iya, betul Bu. Nah, sebelum Bu Tia melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sebagai kegiatan pra-observasi. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian hari ini nggih Bu. Iya. Pada coaching kita ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, baik, pertanyaan pertama nggih Bu, yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tia selama kegiatan coaching hari ini nanti? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama berusaha hadir penuh ya Bu ya pada saat coaching, dan yang kedua mendengarkan dengan aktif, serta yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, baik, berarti ada 3 kompetensi nggih yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kalau di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik ini nanti? Yang ingin saya kembangkan pada kompetensi ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu untuk coachee, sehingga coachee itu bisa menggali solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Baik, berarti yang ingin dicapai ini nanti yang lebih spesifik kompetensinya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot nggih Bu? Iya Bu. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bu Tia. Indikator yang bagaimana ini nanti yang diinginkan oleh Bu Tia selama proses coaching? Saya ingin coachee saya itu menggali solusi-solusi yang tanpa disadari sudah ada pada dirinya dan mampu untuk memberikan solusi pada masalahnya sendiri gitu Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Tia. Berarti nanti indikator ketercapaiannya adalah pada saat coachee bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya nggih. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan setelah ini Bu Tia bisa melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita ngobrol lagi untuk membahas hasil kegiatan coaching ini nanti nggih. Siap Bu. Baik, monggo bisa segera melakukan coaching. Terima kasih. Sama-sama Bu Tia. Saya pamit dahulu ya Bu Fitria. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nafis, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Tia. Kabarnya kalau saya sih baik-baik aja Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarkannya. Iya Bu. Tapi saya amati hari ini Bu Nafis, katanya Bu Maya mencari saya ya Bu ya, mencari saya ya. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya sih Bu, saya mau menceritakan beberapa permasalahan sih. Memang saya mencari Bu Tia, soalnya kan ini hubungannya dengan kelas 1 begitu. Jadi saya perlu Bu ya, kayak teman curhat, terus untuk mengurangi ada ganjalan-ganjalan di hati itu loh Bu. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Nafis ya? Iya. Gini Bu, belakangan ini tuh saya dapat permasalahan terutama di kelas 1. Begini, kelas 1 itu kan sekarang nggak sama dengan kelas 1 yang dulu ya. Anak-anak sekarang itu bagaimana ya cara mereka berpikir atau pendewasaannya sesuai dengan usianya, khususnya kelas 1 itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini saya itu merasa kesulitan begitu Bu. Jadi
setiap apapun itu pasti ada masalah, ada sesuatu yang jadi bahan pertengkaran begitu. Kelas 1 itu yang sekarang seperti itu. Iya. Nah, itu yang saya amati atau saya perhatikan itu apakah di sekolah saya ataukah di kelasnya Bu iya. Tia juga seperti itu sih. Iya Bu Nafis. Wajar saja sih Bu. Kelas 1 yang sekarang memang beda dengan Gitu ya, kelas Bu? 1 yang dulu Bu. Oh, Mungkin gitu. mungkin baru penyesuaian dari TK mungkin ya Bu Nggih, ya. nggih, nggih. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Bu Nafis untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Nafis saat ini? Ya, jujur saja Bu Tia, pada waktu saya mengajar terutama pada waktu saya jam PJOK ya, Ya. itu memang saya merasa kesulitan banget. Jadi sedikit-sedikit permasalahan kecil itu menjadi bahan pertengkaran. Iya. Sedikit-sedikit masalah kecil itu menjadi sebab menjadikan pembelajaran itu tidak kondusif seperti itu. Iya. Jadi masalahnya itu siswa tidak gitu ya Bu ya, tidak bisa kondusif dalam melaksanakan kegiatan Betul, apalagi waktu iya, olahraga iya, ya Bu ya. betul. Kan olahraga kan ya Bu Tia perso sendiri nggih, kelasnya luas Iya. karena kita kan di halaman Iya, begitu. betul Jadi sekali. untuk mengkondisikan kelas itu memang agak sulit lah Iya. karena memang kelas saya kan lebih luas daripada di dalam kelas begitu. Baik, kira-kira masih ada lagi ya gak Bu ya yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Iya sih, yang ingin saya dapatkan itu solusi. Iya. Sebetulnya Bu, solusi itu bagaimana ya sebetulnya? Apa saya kira-kira solusi apa yang bisa saya tarik dari permasalahan saya ini? Tetapi saya itu masih kira-kira masih bingung Bu. Jadi saya memang sengaja mencari Bu Tia ke sini begitu iya, Bu. iya, iya. Iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan Semoga masalahnya Bu, ya Bu Nafis ya. Semoga ya. Jadi permasalahannya Bu Nafis itu seperti gini ya Bu, pengelolaan kelas pada saat olahraga ya Bu ya. Betul Bu, iya, iya. Begitu. Iya Bu, jadi begini Bu Nafis, permasalahan kelas 1 itu kira-kira apa ya Bu yang menjadi siswa itu berkelahi? Pemicunya itu karena apa Bu? Oke. Kalau di dalam pembelajaran saya sih karena memang kelasnya PJOK, mereka tuh sering kalau seperti bermain bola Iya. itu hanya sedikit karena bermain bola mereka tuh bertengkar, padahal pada intinya kalau bermain bola itu nggak mungkin kan mereka itu satu anak membawa satu bola, satu anak betul membawa sekali. satu bola, dengan begitu Iya. kan bolanya jadi banyak, jadi Banyak, mereka iya. bermain sendiri-sendiri, padahal bermain bola itu kan memang bolanya satu digunakan untuk Iya, banyak teman iya, kan betul seperti sekali. itu. Iya. Jadi peristiwa-peristiwa itulah yang memicu mereka untuk bertengkar begitu. Lain lagi ada lagi kalau mereka bermain terus timnya kalah, itu juga mereka juga bertengkar, Oh, akhirnya marah begitu. Seperti itu Bu. Betul sekali. Apalagi anak kelas 1 itu ya sedikit saja masalah sudah besar, Iya. masalah sepele langsung besar. Iya, mereka merasa tidak adil atau bagaimana Iya. gitu. Seperti itu Bu. Iya, memang seperti itu, wajar Bu Nafis seperti itu. Biasanya itu anak-anak bertengkar dengan permasalahan-permasalahan kecil ya. Kecil, iya, biasanya Tetapi kecil. bisa jadi besar, Besar, karena iya. anak-anaknya itu mungkin pembawaan dari TK mungkin Bu, Nah, waktu ya, itu. menanganinya anak-anak itu bagaimana begitu loh. Kalau dianggap TK, mereka sudah SD, maksud saya sudah Iya. usianya sudah SD begitu. Jadi saya perkirakan itu mereka tuh bisa menyesuaikan diri begitu. Tetapi ini bagaimana cara mereka itu menyesuaikan diri itu bagaimana gitu. Solusinya itu masih sulit begitu Bu. Baik, sebelum mencari solusi ini Bu ya, mari kita identifikasi masalah-masalah yang terjadi. Apa yang menyebabkan pertengkaran saat kegiatan olahraga kira-kira Bu Nafis? Ya itu tadi Bu, pertengkaran yang pertama itu karena bermain. Ya. Contohnya bermain bola tadi, Ya. berebut bola jadi bertengkar. Ya. Timnya kalah, itu dia merasa kalau tidak adil untuk Ya. pembagian timnya, Timnya. karena merasa dia itu mendapatkan tim yang lebih lemah begitu. Iya. Itu membuat pemicu mereka itu menjadi bertengkar. Iya. Lain lagi kalau dia sudah kalah itu malah membuat bertengkar, malah dengan satu timnya itu malah
malah bertengkar Iya, iya. lebih parah lagi malah. Iya ya, oh begitu ya Bu Iya, Nafis ya. Bu. Baik, mari kita diskusikan dampak dari pertengkaran ini. Iya. Kira-kira apa yang terjadi pada suasana kelas ketika suasana kelas waktu olahraga itu tidak kondusif, itu apa yang terjadi Bu Nafis? Iya. Yang jelas kalau mereka sedang bertengkar seperti itu kan suasananya jadi tidak nyaman, Bu. Iya, betul sekali ya. Tidak nyaman karena mereka itu bertengkar, terus ini dikendalikan sulit, ini lagi juga mungkin dalam satu kelompok lagi juga bertengkar lagi. Iya. Yang satunya membantu ini, membantu itu, akhirnya bertengkar itu semakin memanas begitu di antara mereka itu. Terkadang sampai menangis juga ya Bu Iya, Nafis sering ya. itu Bu, sering terus menangisnya itu apa ya Bu ya? Ada sih beberapa anak itu menangisnya kayak over gitu. Oh, Iya, seperti over tantrum gitu ya, Bu, Iya, ya? ada yang seperti itu juga sebetulnya. Terus kalau dengan kondisi seperti itu kan akhirnya membuat pembelajaran tidak nyaman. Akhirnya ada beberapa anak yang masih kira-kira ingin bermain, akhirnya dia sudahlah kita nggak Iya. usah main aja lah. Iya, Seperti iya, itu, ada yang seperti itu. Oh, Terus begitu, akhirnya kerjasama tim akhirnya juga rusak. Nggih, Betul sekali. seperti itu. Wajar saja apabila suasana kelas itu jadi tidak kondusif ya Bu ya. Dan anak-anak menjadi semakin tidak bisa Iya, terkontrol. betul. Jadi selanjutnya apalagi yang sudah kita bahas saat ini, lalu apa rencana Bu Nafis ini selanjutnya? Oke, kalau selanjutnya sih kalau saya pikir-pikir, nah ini solusi Iya. yang harus saya lakukan apa itu sebetulnya saya bingung Bu. Cuman ada beberapa itu masih tersirat walaupun tipis gitu ya. Kapan saya juga akan memulai, tapi masih belum yakin sih sebetulnya. Tapi sudah mulai ada begitu. Itu salah satunya adalah itu memperkuat kerjasama tim. Nah mungkin iya, dari bagus. sini anak-anak itu bisa mengerti bahwa dalam satu tim itu perlu kerjasama begitu. Ya, bagus sekali Bu, sangat Iya. bagus sekali. Lalu kira-kira Terus- apakah ada masih rencana lain Bu Iya. yang ingin Ibu lakukan? Iya, mungkin dengan memberikan peraturan-peraturan dalam permainan yang jelas. Iya. Nah, seperti tadi kalau bermain sepak bola, bahwa kita menyampaikan ya, saya sebagai guru itu menyampaikan bahwa memang bermain sepak bola itu ini loh, Iya. seperti ini. Itu aturannya seperti ini loh. Memang satu bola itu memang untuk berebut Untuk dalam berebut. dua tim. Iya. Dan satu dengan tim yang lain itu memang harus bekerja sama dalam satu tim seperti Iya, itu. iya, Mungkin iya. saya harus bisa menjelaskan kepada mereka walaupun dengan dengan peraturan yang begitu sederhana sesuai dengan usia mereka. Betul Mungkin seperti sekali. itu Bu. Wah, luar biasa Bu penyelesaiannya. Tapi itu masih mungkin Bu. Semoga iya. saja nanti solusinya bisa gitu Iya, ya. pasti bisa Bu. Sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide-ide Bu Nafis. Terus alhamdulillah ya Bu ya, sudah bagaimana perasaan Bu Nafis saat ini setelah berbincang-bincang dengan saya saat ini? Alhamdulillah Mungkin- sudah lega sih Bu. Alhamdulillah. Paling tidak saya sudah mencurahkan isi hati saya, kegerundelan hati saya begitu. Mungkin sudah mulai terurai, Iya. sudah mulai ada titik temu apa yang harus saya lakukan nantinya begitu. Iya. Berikutnya nih Bu, dari rencana Bu Nafis tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Kapan kira-kira Bu Nafis akan menjalankan misi Bu Nafis ini? Saya rasa secepatnya deh Bu. Kalau tidak, kalau mungkin saya mengulur-ngulur waktu, mungkin kejadiannya juga sama seperti ini. Jadi mungkin bagus kalau sekali. saya akan mempercepat melakukan solusi ini, Iya. mungkin sedikit demi sedikit, memang suatu proses ya Bu, memang perlu waktu ya. Mungkin sedikit demi sedikit mereka pun juga akan berubah. Wah, begitu. bagus sekali, Tetapi betul. kalau saya mungkin melakukannya menunda, mungkin hasilnya pun juga nanti akan tertunda begitu seperti. Oh iya, betul sekali Bu Nafis. Untuk selanjutnya dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan Bu Nafis Iya. untuk menjalankan misi Bu Nafis ini? Kalau dukungan sih sebetulnya dari warga sekolah Iya. saya sangat membutuhkan Bu. Saya nggak mungkin lah suatu perubahan terus saya mempunyai solusi atau cita-cita begitu nggih, keinginan gitu. Saya melakukan sendiri itu sepertinya nggak mungkin. Jadi saya juga harus tetap memerlukan bantuan dari Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing begitu. Berarti kolaborasi Iya, ya Bu ya antara kolaborasi. pihak Mm-mm, sekolah iya, dengan iya. guru kelas Nggih. atau Ya, guru olahraga. biar pada waktu jam saya itu Iya. saya terapkan seperti ini. Tetapi nanti di dalam kelas juga sama, walaupun nanti
dalam pembelajaran yang berbeda, tetapi untuk iya. kerjasama tim, kerjasama di dalam kelas itu tetap berjalan begitu. Wah, alhamdulillah ide yang Oke. bagus Bu Nafis. Semoga, Bu. Semoga semua dapat segera terselesaikan Amin, ya amin, Bu amin, ya. amin, Bu. Dan Bu Nafis dapat bekerja lagi dengan Oke. semangat, Amin, dengan amin. kesabaran yang penuh lagi Itu menghadapi harus. siswa kelas 1. Memang harus ekstra ya Bu, kayaknya Iya, kalau kita betul menghadapi kelas sekali. 1 ya Bu ya. Iya betul Bu. Alhamdulillah Bu Nafis, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih loh, yang terima kasih saya Bu. Iya, Saya kan di sini sama-sama. mencari Bu Tia, ini Iya. solusinya bagaimana? Iya. Saya harus menceritakan seperti apa. Tadi Iya, saya ke betul. sini, aduh nanti bisa nggak sih saya mendapatkan solusi di sini? Ternyata Pasti bisa. ternyata setelah saya ketemu Bu Tia, saya bisa meluapkan isi hati saya, Betul menyampaikan sekali. solusi-solusi yang mungkin akan saya Iya. lakukan begitu. Alhamdulillah Bu Nafis, ini sudah waktunya saya masuk kelas lagi. Oh iya, maaf ya, Bu ya. Iya, tidak apa-apa Bu Nafis, saya juga tadi Oke. sedang istirahat, sudah longgar juga. Selanjutnya Bu Nafis, saya ingin mendengar kabar baik dari Bu Nafis Siap, terkait siap. misi dari Bu Nafis Oke, ini. iya, Saya Bu Tia. tunggu ya Bu Nafis Nggih, nggih, kabar pasti. selanjutnya. Iya, Bu Tia, nggih, nggih. Terima Mohon kasih. pamit dulu Bu Nafis. Nggih, saya juga Bu, saya akan kembali ke sekolah lagi. Nggih, terima kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Fitria. Baik, Bu Tia yang tadi sudah melakukan coaching nggih Nggih, bersama Bu alhamdulillah Nafis. sudah Bu. Alhamdulillah lancar nggih Bu ini tadi? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar sekali. Baik, alhamdulillah. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Setelah melakukan coaching, kita melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama, ini tadi apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching, Bu, terkait indikator ketercapaiannya? Alhamdulillah yang sudah saya dapatkan yaitu saya berusaha memahami alur tirta, menjalankannya sesuai dengan alur tirta pada saat melakukan coaching dengan Bu Nafis tentunya Ya, nggih. sudah melakukan alur tirta nggih Bu. Nggih. Baik, berarti Bu Tia sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Yang mana tadi saya juga mengamati bahwa di sini Bu Tia menggunakan alur tirta, yang mana yang pertama menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari rencana aksi, dan yang terakhir menemukan rasa tanggung jawab pada coaching supaya bisa melaksanakan rencana aksi sesuai yang disusunnya tadi. Tadi saya juga sudah mengamati Bu Tia tadi sudah fokus Ya. terhadap coaching, Ya. artinya di sini Bu Tia hadir penuh atau present ya. Hadir penuh, kemudian Bu Tia juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan tadi Bu Tia juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching sehingga dapat membimbing coaching menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, jadi itu tadi yang saya amati, luar biasa sekali Bu Tia. Oh ya, ada juga ini yang saya tanyakan, kalau ini tadi yang ingin Ya. dikembangkan Bu Tia yang lebih spesifik adalah pertanyaan yang berbobot nggih. Ya. Nah, kemudian kalau berikutnya untuk kegiatan coaching berikutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Tia kembangkan ke depannya? Ya baik, tentunya kompetensi memahami alur tirta lagi ya Bu ya untuk melakukan ya. coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, baik, luar biasa. Jadi Ibu ingin mendalami alur tirta lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Nah, supaya nanti semakin bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta dengan lebih baik lagi. Begitu ya Bu ya, Iya, luar betul, biasa Bu. sekali. Terima kasih nggih Bu Tia sudah melakukan sesi tanya jawab. Iya, Ini Bu, tadi sama-sama. sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya rasa sudah cukup kegiatan pasca observasi ini nanti. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya akhiri Terima nggih. kasih. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria. Sama-sama Bu Tia. Sukses selalu. Sama-sama.